Pelatih asal Belanda kritik program naturalisasi Timnas Indonesia. Pemain diaspora Dylan Yarban gabung training camp Timnas Indonesia U20. Kapten Vietnam sebut Timnas Indonesia tim yang gak punya gaya bermain yang jelas. Komentar Sintayong gemparkan ASEAN. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih Dewa United yakni Jan Alder Kering mengomentari soal banyaknya pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Timnas Indonesia memiliki banyak pemain naturalisasi. Bahkan dalam pemanggilan untuk lawan Vietnam terdapat 11 pemain yang dipanggil. Pelatih Dewa United yakni Jan Alder Kering turut mengomentari isu tersebut. Menurutnya Timnas Indonesia terlalu meremehkan diri sendiri karena banyak pemain lokal yang sejatinya memiliki talenta tersembunyi. Karena bagi saya, Ricky Kambuaya adalah contoh. Dia subjek yang saya suka dan dia mau belajar. Kalau kamu belajar hal-hal basic, kamu akan jadi pemain yang sangat bagus. Saya mengikuti Timnas dan lihat juga pemain-pemain Belanda yang dinaturalisasi. Tapi saya merasa pemain-pemain Indonesia juga bisa. Tutur Jan Alder Kering. Timnas Indonesia mesti mengidentifikasi corak ciri khas permainan sendiri lewat talenta-talenta lokal yang perlu ditingkatkan. Saya rasa di Indonesia punya pemain-pemain yang teknikal sekali, tetapi saat saya lihat pemain di Timnas bermain mereka sedikit lebih bertahan, kata pelatih asal Belanda itu. Sangat penting bagi Indonesia untuk membuat identitas sendiri, lalu selanjutnya harus berinvestasi di struktur dasar dan youth education, tutur pelatih asal Belanda tersebut. Kapten Timnas Vietnam yakni Do Hung Dung memberikan tanggapan soal Timnas Indonesia menjelang laga grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel antara Timnas Vietnam melawan Timnas Indonesia akan digelar dalam 2 leg. Leg pertama, Vietnam bertandang ke markas Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada 21 Maret 2024. Setelah itu, leg kedua Vietnam menjamu Timnas Indonesia di Stadion Nasional Mai Tin, Hanoi, Vietnam. Melawan Timnas Indonesia, Hung Dung menilai bahwa sang lawan akan mengandalkan fisik karena faktor pemain naturalisasi. Timnas Indonesia memang diperkuat oleh 10 pemain naturalisasi untuk melawan Vietnam. Pemain Vietnam tersebut nampak meremehkan Timnas Indonesia. Saya rasa tim Indonesia berusaha mengarahkan tim Vietnam ke gaya bermain yang lebih berorientasi pada kekuatan, lebih mengandalkan fisik, karena mereka punya cukup banyak pemain naturalisasi dari Eropa, kata Hung Dung dilansir dari Soha.vn. Lebih lanjut, Hung Dung menyebut gaya bermain Timnas Indonesia tidak jelas. Tentu saja, gaya permainan ini sangat melelahkan, namun sebaliknya mereka hanya mempunyai sedikit waktu untuk berlatih dan bertanding satu sama lain, kata Hung Dung menjelaskan. Pemain diaspora yakni Dylan Yarban mengaku merasakan tantangan tersendiri setelah bergabung dengan para pemain Timnas Indonesia U20. Timnas Indonesia U20 sedang menjalani pemusatan latihan atau training camp jelang laga uji coba kontra China U20 sebagai persiapan Piala AFF U19 2024. Dylan Yarban menceritakan pengalamannya dalam sesi latihan di lapangan B Senayan, Jakarta pada Jumat 15 Maret 2024. Latihan ini sangat menakjubkan dan benar-benar menyenangkan untuk bermain di sini. Intensitasnya sangat tinggi dan akhirnya saya kram, tapi tak apa, ini adalah sepak bola, kata Dylan Yarban. Dylan Yarban saat ini sedang menimba ilmu di klub Jerman, yakni SV Bersik. Ia turut menceritakan perbedaan signifikan antara Eropa dan Indonesia dari sudut pandang pemain muda. Cuaca di Indonesia sangat panas. Di Jerman biasanya 10 derajat, di sini 30 derajat. Itu tantangan besar bagi saya, ucap Dylan Yarban.
Lapangan sedikit sulit karena rumputnya, tapi saya bisa mengatasi itu. Tambah Dylan Yarban. Meski berhadapan dengan sederet tantangan, Dylan Yarban merasa bangga bisa berada di dalam daftar panggilan. Bermain untuk timnas Indonesia adalah mimpinya sejak lama. Saya selalu ingin bermain untuk Indonesia. Itu adalah impian ketika saya masih kecil. Kedua orang tua saya dari Indonesia dan saya memutuskan untuk bermain untuk Indonesia. Ujar Dylan Yarban. Media Vietnam yakni Soha.vn kaget mendengar ucapan Sintayong jelang laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Soha.vn kaget karena Sintayong tiba-tiba pesimistis melihat timnas Indonesia menang atas Vietnam di SUGBK. Padahal dalam beberapa wawancara sebelumnya, pelatih 53 tahun itu sangat yakin melihat timnas Indonesia menumbangkan Vietnam. Lantas apa sih yang disampaikan Sintayong? Baru-baru ini di akun Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Sintayong mengatakan tak menjamin timnas Indonesia dapat menang di laga kandang dan tandang kontra Vietnam. Penyebab utamanya karena banyak pemain timnas Indonesia yang harus menjalani perjalanan panjang dari Eropa ke Indonesia. Perjalanan panjang itu bakal menguras stamina Jair Zes dan kawan-kawan. Uniknya, Sintayong melihat peluang timnas Indonesia menang di laga tandang lebih besar ketimbang di kandang sendiri. Penyebabnya karena ketika main di kandang lawan, para pemain abort timnas Indonesia sudah dalam kondisi yang lebih bugar. Saya tidak bisa menjamin 100% kami bisa memenangkan 2 pertandingan melawan Vietnam, melihat dari jarak perjalanan pemain. Sebab kami punya pemain yang bermain di Eropa. Mereka akan terbang ke sini, itu perjalanan yang sangat panjang, kata Sintayong di Instagram Erick Thohir. Karena itu, pertandingan pertama sebagai tuan rumah pada 21 Maret 2024 akan menjadi pertandingan yang lebih sulit bagi kami. Sementara itu, pertandingan di Vietnam yang merupakan pertandingan kedua pada 26 Maret 2024 akan sangat lebih mudah. Saya optimis kami akan punya persiapan yang baik untuk pemain. Lanjut pelatih 53 tahun tersebut. Mari kita doakan semoga timnas Indonesia tampil apik dan tampil cemerlang saat menghadapi Vietnam baik di leg pertama maupun di leg kedua. Harapannya semoga timnas Indonesia bisa meraih 3 poin di masing-masing pertandingan, alias mendulang 6 poin dari 2 laga tersebut.